Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan merekap ulang cerita dari sebuah film asal negeri Cina yang berjudul dengan Blind Blade. Film ini menceritakan mengenai seorang mantan prajurit perang yang harus menyelamatkan seorang wanita. Awal cerita dari film ini menceritakan seorang pria buta yang merupakan seorang mantan prajurit perang terkuat di Cina. Karena dia mengalami kebutaan dan masa perang telah berakhir, dia pun menjadi seorang pemburu hadiah atas para penjahat, yang mana dia diutus oleh Mahkamah Agung. Selama perjalanan mengantarkan penjahat yang dia tangkap, pria buta ini mencium aroma arak yang wangi dan manis. Maka dari itu, dia mengikuti aroma tersebut. Kemudian sampailah dia di sebuah rumah makan yang menjual arak tersebut. Pria buta ini disambut dengan seorang wanita cantik yang merupakan penjual arak tersebut. Pria buta ini mencoba untuk membeli arak dari wanita itu, tapi wanita itu tidak dapat menjualnya karena ini hari pernikahan dirinya, sehingga arak yang ada merupakan untuk perjamuan pesta. Pria buta ini kecewa, dia pun mulai kembali ke tempatnya, tapi perempuan itu merasa kasihan melihat pria buta tersebut. Maka dari itu, dia menawarkan minuman arak secara gratis, asalkan dia ikut dalam perjamuan pesta tersebut. Pesta pernikahan pun dimulai. Selama sesi pernikahan itu, datang seseorang pria ke pesta tersebut. Pria ini merupakan saudara laki-laki dari wanita yang akan menikah. Tapi ketika pria itu datang, ikut berpesta, membuat para penghujung untuk cepat-cepat pamit untuk pulang. Sepertinya mereka takut dengan pria yang datang barusan. Selanjutnya, di sisi pria buta yang telah puas minum arak hingga mabuk, dia pun beranjak dari duduknya. Dia pun kembali ke kudanya tanpa sadar dia tertidur. Malam sudah tiba, pria itu terbangun dari tidurnya. Sesaat kemudian hembusan angin membawa sebuah aroma yang tidak menyenangkan, yaitu aroma dari darah segar. Pria buta ini dapat mencium bau darah itu. Selanjutnya dia karena penasaran, pria buta tersebut mengikuti sumber dari bau darah itu. Ternyata itu semua berasal dari tempat pesta pernikahan gadis tukang penjual arak. Ketika dia sampai di kediaman wanita tersebut, telah berantakan. Beberapa mayat bergeletakan dan darah berceceran di tanah. Pria buta ini terus mencari seseorang yang selamat dari pembantaian ini. Dan dia menemukan wanita penjual arak yang termenung dan bersedih. Perempuan itu menceritakan apa yang terjadi. Ini sekitar waktu 4 jam sebelumnya, sekelompok orang datang ke pernikahan wanita. Mereka melakukan kerusakan dan ternyata kelompok orang ini memiliki urusan terhadap saudara laki-laki wanita tersebut. Yang mana pria ini memiliki konflik terhadap beberapa pria yang datang ke pernikahan adiknya. Selanjutnya karena tidak terima telah memukul adiknya, maka dari itu dia mencoba untuk bertarung. Tapi dikarenakan lawannya kuat dan tidak sendiri, pria ini pun kalah dan melihat adiknya diseret ke sebuah ruangan. Dan tidak sampai di situ, panah mengarah ke tubuhnya dan dia pun mati. Sedangkan wanita penjual arak itu diperkosa oleh seorang pria yang memimpin para gerombolan pria tersebut. Di siang harinya, pria buta ini ke kantor polisi yang mana dia mengantarkan seorang penjahat yang dia bawa dan sekaligus dia melaporkan apa yang terjadi terhadap wanita itu. Selanjutnya, para petugas polisi datang ke tempat kejadian. Ketua polisi sangat prihatin apa yang terjadi terhadap wanita tersebut. Dan ketika dia tahu siapa pelakunya, pemimpin polisi tersebut tampak takut dan tidak berani menyinggung orang itu. Maka dari itu dia menyarankan untuk melupakan apa yang terjadi. Sontak wanita itu marah dan tidak terima karena dia telah menderita tapi malah disuruh melupakan hal yang terjadi. Wanita itu pun mencoba pergi dan akan mencari orang yang bisa memberikan dia keadilan. Tapi di sini pemimpin polisi itu malah melakukan perbuatan yang gila. Dia dengan lantangnya menfitnah wanita itu dengan dia mengatakan bahwa kalau wanita itulah yang melakukan pembunuhan tersebut. Selanjutnya dia menyuruh anak buahnya untuk menangkap wanita tersebut. Tapi di perjalanan, pria buta yang tadi mendengar semua apa yang terjadi.
Pria buta ini tak terima dengan perlakuan yang diberikan kepada perempuan itu. Dia merasa kasihan karena wanita ini sudah banyak menderita. Maka dari itu dia pun mencoba untuk ikut campur. Tapi para polisi tersebut tidak menghiraukan pemuda buta tersebut. Selanjutnya pria buta itu karena tidak mengindahkannya, maka dari itu pria tersebut menghampiri mereka dan tiba-tiba langsung menyerang mereka. Walaupun buta, pria ini sangat ahli dalam bertarung. Pertarungan yang sangat tidak seimbang, para polisi tersebut habis dibantainya. Selanjutnya dia pun membebaskan wanita tersebut. Tapi di sini wanita itu melihat kalau pria ini sangat kuat, maka dari itu dia meminta kepada pria buta tersebut untuk membantunya untuk balas dendam. Tapi pria buta itu tidak bisa menuruti permintaannya karena dia bukanlah pembunuh. Tapi setelah itu, karena wanita ini mengganti permintaannya, yaitu kalau dia menginginkan ikut dengan pria buta tersebut, dengan alasan dia akan melaporkan kejahatan yang terjadi kepadanya. Dia beranggapan bahwa jika di kota ini dia tidak menemukan keadilan, maka dari itu dia harus melaporkan ke kota lainnya. Walaupun pria buta ini masih menolak permintaan tersebut, tapi wanita ini terus memaksa sampai dia harus bersujud memohon agar dia dibawa. Pria buta yang cukup merasa kasihan, maka dari itu hatinya pun juga luluh dan mengizinkan wanita itu untuk ikut dalam perjalanannya ke kota selanjutnya. Sesampainya di kota tujuan, mereka berpisah karena mereka berdua memiliki tujuan masing-masing, yang mana perempuan itu dia akan menuju ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang terjadi pada dirinya. Selanjutnya pria buta itu dia menemui seorang wanita merupakan teman dirinya dan juga sekaligus tempat bagi pria buta itu untuk mengumpulkan informasi mengenai para penjahat yang hendak dia buru. Dan wanita tersebut berprofesi sebagai seorang tabib. Beberapa jam kemudian datanglah seorang pria berteriak memanggil wanita tabib tersebut. Pria ini ternyata ingin diobati dikarenakan tangannya terluka dan dia pun menceritakan apa yang terjadi padanya sehingga terluka. Waktu itu ada seorang wanita gila yang mencoba kediaman Jenderal Go. Wanita gila ini berlari sambil berteriak nama seorang pemuda yaitu Yu Wenying, dan tak hanya itu, wanita ini juga memegang sebuah pisau. Maka dari itu, karena tidak ingin kalau tuan muda yang dia layani terluka, pria ini mencoba untuk menghalangi wanita itu mendekat, tapi hasil dirinya ditebas wanita tersebut. Setelah itu wanita tersebut ditangkap. Pria buta itu mendengar ceritanya dan dia sudah tahu pasti kalau wanita yang di dalam cerita tersebut merupakan wanita penjual arak yang dia temui waktu itu. Ternyata tujuan wanita itu ikut ke kota dengannya merupakan agar dia dapat bisa balas dendam dengan pria yang memperkosanya. Selanjutnya, pria buta ini menceritakan apa yang terjadi dengan teman wanitanya. Teman wanitanya itu berharap kalau pria buta ini tidak ikut campur dengan urusan tersebut. Walaupun begitu, pria buta ini masih tetap akan ikut campur dan akan menyelamatkan wanita penjual arak tersebut. Itu terlihat ketika pria buta ini memasuki sebuah tempat perjudian. Pria buta ini tahu kalau tempat ini merupakan tempat dari anak buah yang menangkap wanita tersebut. Selanjutnya, pria buta ini membuat kehebohan yang mana dia menganggap kalau tempat judi tersebut melakukan cara curang. Tapi bandar judi ini tidak terima kalau mereka dikatakan curang. Maka dari itu, mereka menjegat pria buta ini di jalan. Pria buta ini sengaja membuat keributan agar dia memiliki alasan menghajar mereka, ngulik informasi mengenai wanita tersebut. Selanjutnya pria buta tersebut menuju ke tempat wanita itu ditahan. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata di sana dia dikejutkan oleh serangan salah satu ahli bela diri, yang mana dia merupakan anak buah dari pria pemerkosa tersebut. Serangan dari atas berhasil dihindari pria buta itu, tetapi dia harus terkena tendangan dari penjahat tersebut. Mereka pun bertarung. Penjahat itu memiliki kemampuan bertarung yang sangat lincah. Dia loncat ke sana kemari seperti monyet. Pria buta ini memiliki batasan dari penglihatannya. Dia sangat kesusahan untuk bertarung dengan tipe pertarungan seperti itu. Tapi pria buta ini memiliki ide. Ia
yang mana dia menyemburkan sebuah cairan arak ke arah tubuh musuhnya tersebut, dengan maksud agar dia dapat mencium aroma arak itu yang menempel ke tubuh musuhnya tersebut. Dan benar saja, pria buta itu berhasil memukul lawannya hingga tersungkur. Selanjutnya pria buta ini langsung dengan cepat menendang kepala penjahat tersebut dan dia pun pingsan. Pria buta ini mulai memanggil wanita tersebut, lambat laun terdengarlah desahan wanita itu. Selanjutnya pria buta tersebut menghampirinya, kemudian tampaklah wanita itu yang telah dikurung dengan sebuah kurungan besi. Dan tak hanya itu, wanita itu disiksa dengan kejam. Tangan wanita yang begitu mulus dan cantik harus dipaku oleh penjahat tersebut. Walaupun pria buta ini tak dapat melihat keadaan wanita tersebut, tapi dia tahu kalau wanita di depannya sangat menderita. Dia tahu dari suara wanita itu yang lemah untuk berbicara. Kemudian penjahat yang tadi pingsan ternyata telah bangkit dari pingsannya. Dia mengira kalau ini adalah kesempatan bagi dirinya untuk membantai lawan di depannya. Pria buta ini merasa kalau ada pergerakan di belakang dirinya, memiliki perasaan yang sangat tidak enak. Maka dari itu, tanpa basa-basi, dia pun langsung menebas kepala pria yang hendak menyerang dirinya. Kemudian pria buta itu membawa wanita tersebut ke kediaman temannya yang berprofesi sebagai tabib tersebut. Karena dia merasa kalau perbuatannya akan membahayakan seorang di sekitarnya, maka dari itu dia menyuruh mereka berdua untuk meninggalkan kota. Kemudian pria buta itu melanjutkan aksinya, yang mana dia mencoba menginterogasi seorang laki-laki yang dia tangkap. Ketika dia bertarung dengan pemilik tempat perjudian waktu itu, pria buta itu menyiapkan sebuah tali senar yang mana tali benangnya memiliki ketajaman bagaikan pisau. Kemudian dia mengikatkan benang tersebut di antara kedua tangan pria yang hendak dia interogasi. Cara kerja jebakan tersebut adalah dengan menekankan benang itu ke bawah sehingga benang tersebut akan menekankan kedua tangan pria itu sehingga dia akan mengalami sakit dan bisa berakibatkan tangan terputus. Pria buta mencoba mengkorek informasi mengenai keberadaan seorang yang dia incar, yaitu pria yang memperkosa wanita pedagang tersebut. Dan dalang dari semua ini, tidak lama dia mendapatkan informasi tersebut. Sebelum pria buta itu meninggalkan orang ini, dia telah menyiapkan sebuah jebakan yang mana itu terjadi ketika ada orang yang hendak masuk ke dalam ruangan tersebut dan membuka pintu itu, maka otomatis kepala orang yang diinterogasi ini akan terputus. Karena dia telah mengaitkan sebuah benang senar ke kepala pria itu dengan sebuah pintu ruangan ini. Kemudian di sisi pria Yu Wenying, yang mana pria ini adalah orang yang ingin dibunuh pria buta tersebut, dia menemukan anak buahnya telah mati dan mengetahui kalau salah satu anak buahnya telah hilang. Pria ini mencoba mencari tahu di mana keberadaannya, sampailah dia di sebuah ruangan yang dia rasa kalau anak buahnya dikurung di dalam ruangan tersebut. Dia dengan perlahan mencoba untuk membuka ruangan itu, dan ketika pintunya terbuka, jebakan yang dipasang pun mulai bekerja, dan dengan cepat kepala tersebut putus selaras dengan pintu yang terbuka lebar. Selanjutnya di sini diperlihatkan bahwa dua orang wanita yang seharusnya kabur dari kota, tapi wanita yang bekerja sebagai tabib tersebut memutuskan untuk kembali ke kota yang sebelumnya karena dia ingin membantu temannya si pria buta tersebut. Tapi lambat laun dia malah tertangkap oleh anak buah Yu Wenying. Dia disiksa agar dapat memberitahukan di mana keberadaan orang buta itu. Wanita ini tidak gentar dan takut dengan siksaan tersebut. Sampai nyawa terakhir pun dia tidak memuntahkan apapun mengenai pria buta itu. Tapi hanya satu dari mulutnya adalah kalau pria yang ada di depannya akan mati di tangan pria buta tersebut. Kemudian mayat wanita itu hanyut di bawah sebuah sampan. Mayat yang dipenuhi panah yang menancap tubuhnya. Pria buta itu mengetahui tentang kematian temannya satu-satunya. Kemarahan dan rasa sedih campur aduk dalam dirinya. Walaupun dia tidak memperlihatkan perasaannya, pria buta itu sudah siap untuk menyerbu ke markas pria bangsawan tersebut. Kemudian di sini diperlihatkan bahwa sudah banyak yang menunggu pria buta itu. Anak buah dari Yu Wenying sangat banyak. Mau tidak mau pria buta tersebut harus menghabisi mereka semua agar dia dapat membunuh pria yang bernama Yu Wenying. Pria buta itu maju dengan lantang, satu persatu musuh di depannya mulai menyerang dirinya.
pria buta itu tidak memiliki kesusahan menghadapi musuh yang banyak tersebut. Selanjutnya, pria buta tersebut menghancurkan kendi araknya dan setelah itu dia menggesekkan pedangnya ke sebuah sarung senjata sehingga tumbuhlah sebuah percikan api. Percikan api tersebut berubah menjadi api yang membara dan menyerbu ke arah musuh-musuhnya. Kemudian pria buta tersebut melangkah maju menuju Yu Wenying. Ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, tiba-tiba dari atas kepalanya ada seorang wanita yang menyerang dirinya secara tiba-tiba. Serangan tersebut berhasil dihindarinya. Mereka pun mulai bertarung. Pria buta ini sangat kuat. Hanya dengan beberapa pukulan saja dia sudah bisa melumpuhkan wanita tersebut. Tapi suatu yang tidak menyenangkan terjadi ketika hendak menghabisi wanita itu. Sebuah panah tertancap ke kakinya. Maka dari itu dengan cepat pria buta tersebut menangkap wanita itu dan dijadikannya sebagai perisai. Pria buta itu terdiam. Dia mencoba untuk mendeteksi keberadaan yang menembakkan panah tersebut dengan cara mendengarkan pergerakan yang dilakukan pria Yu Wenying tersebut. Kemudian Yu Wenying menembakkan panah ke arah wanita yang dipegang pria buta itu. Walaupun panah itu mengenai wanita tersebut, tetapi sedikit berdampak kepada tubuh pria buta tersebut dan membuat dia merasakan sakit. Dan selanjutnya panah kedua meluncur. Di sini pria buta itu berhasil menangkis salah satu panah, tetapi di sini Yu Wenying menembakkan panah kedua dengan cepat dan hasilnya mengenai pria buta tersebut. Yu Wenying berpindah tempat setiap kali kalau dia hendak menembak panah. Ini bertujuan agar pria buta itu tidak dapat mendeteksi keberadaan dirinya. Pria buta itu sangat kesusahan menghadapi seorang yang menjaga jarak dengannya. Alhasil pria buta itu harus terjatuh karena dia telah terkena panah cukup banyak. Yu Wenying melihat kalau lawannya sudah sekarat dan tak berbahaya lagi, dia dengan sombongnya mendekati pria buta tersebut. Tetapi ini merupakan kesalahan yang akan dia sesali. Ketika Yu Wenying hendak membunuh pria buta tersebut, tiba-tiba pria buta itu mengambil pedangnya dan dengan cepat dia menebaskan pergelangan tangan Yu Wenying dan selanjutnya dia membanting pria itu dan sekaligus melukai pergelangan kakinya. Yu Wenying sangat tahu kalau ini akan menjadi akhir hidupnya jika dia tetap dekat dengan pria itu. Yu Wenying pun mulai mundur untuk menjauh. Tapi itu semua percuma karena pria buta itu sangat tahu keberadaan Yu Wenying, yang mana dia mengetahui dari aroma darah pada tubuh Yu Wenying yang telah dia lukai. Tanpa basa-basi lagi, pria buta itu menendang dengan kedua kakinya sehingga Yu Wenying terpelanting ke belakang dan menumpahkan darah kental. Yu Wenying terpental keluar ruangan. Dia merasa takut dan mencoba menjauh dari pria buta itu yang mulai mendekat. Tapi itu sia-sia karena Yu Wenying tidak dapat berdiri ataupun berlari. Dia hanya mengesot seperti orang yang tak memiliki kekuatan. Rasa sombongnya di awal hilang dengan seketika karena kesalahannya sendiri. Pria buta itu melihat pria yang ada di depannya dengan tatapan kemarahan dan merasa jijik dengannya. Dia merasa kalau pria ini adalah seorang yang sangat pantas untuk mati. Kemudian dengan cepat dan akurat, pria buta itu langsung menusukkan pedangnya ke jantung Yu Wenying. Yu Wenying pun mati dengan sangat menyakitkan. Sedangkan pria buta itu selamat, walaupun dia memiliki luka yang cukup banyak dan parah. Di akhir cerita, wanita penjual arak itu menerima sebuah surat dari gadis tabib yang mati waktu itu. Di dalam isi surat tersebut berisikan sebuah pesan dari si pria buta. Pria buta itu mengatakan kepadanya agar membuka sebuah warung arak kembali dan suatu saat dia akan menghampiri dan membelinya. Dan tak hanya itu, emas yang telah dikumpulkan pria buta itu dia serahkan semuanya kepadanya karena dia tak membutuhkannya lagi. Kebaikan yang dia berikan kedua orang tersebut membuat wanita penjual arak itu menangis terseduh-seduh, dan dia juga mengetahui kalau wanita yang menolongnya telah mati. Sekian dulu dari film Pendekar Buta. Saya pamit dan sampai jumpa. 顾名思义，捉刀办事